karena kan tujuan kita mudik tentunya pengen silaturahmi kan. Bener, kita ketemu sama saudara banyak di kampung juga, pengen ngobrol-ngobrol, tapi jangan sampai ditanya macam-macam ya. Kapan nikah? Nah makanya nih kita pengen tahu sebenarnya keutamaan silaturahmi itu apa? Apakah buat nanya-nanya kayak gitu? Jangan. Nggak juga Aku kan. sih nggak setuju ya. Gimana Ustaz? Jadi keutamaan silaturahmi di Lebaran itu bagaimana? Masya Allah. Baik. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, Nabi menyampaikan man ahabba ayub satalahu fi rizki wa yunsha'alahu fi asari falyasil rahimah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya gitu ya, dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia menjaga atau menjalin tali silaturahim itu. Tentu momen Lebaran itu hal yang luar biasa ya. Artinya kita bagaimana menjaga kekeluargaan kita ya, hubungan silaturahim agar tetap terjaga, dan poin yang pentingnya adalah bagaimana kita betul-betul selepas Ramadan menyempurnakan ibadah kita dengan mensucikan hati kita untuk saling maaf dan memaafkan. Jadi sehingga mungkin ada dengan saudara kita gitu kan, ada mungkin gesekan yang mungkin tadi Mas Rusdi ketika dibully ada baper gitu kan. Jadi apa namanya, waduh padahal bercanda tapi kok nyinggung gitu kan. Nah, tapi itulah. Jadi momen itulah yang bisa dijadikan sebagai momentum yang luar biasa agar kita bisa untuk saling maaf dan memaafkan. Tapi ada juga yang kayak gini Ustaz. Iya. Orang Lebaran itu kan kembali nol lagi kan. Iya. Tapi ada yang mulai lagi dari situ. Mulai nyinyir, mulai gibah gitu. Nah, itu. Kayak jadi curcol nih pengalaman kalau lagi silaturahmi ya. Iya, kadang nggak bisa dikontrol kan kalau lagi kumpul kayak gitu. Bener. Makanya kenapa Al-Quran menyampaikan dalam Quran surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Yang tadi disampaikan, artinya selepas Ramadan itu harapannya jangan sampai kita sudah suci, sudah berupaya untuk memperbaiki diri, kemudian kita mengulangi kesalahan itu gitu ya. Ibaratkan ketika kita kembali menuju Idul Fitri, kembali ke fitrah itu bagaikan bayi yang dilahirkan. Artinya jangan sampai kita melakukan dosa atau mengulangi kesalahan kita karena usaha dan upaya kita kan sangat luar biasa di bulan Ramadan ya, dengan ibadahnya, dengan menjaga diri kita untuk dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah itu yang harus betul-betul kita perhatikan agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Tapi benar sih, tantangannya sebenarnya adalah setelah bulan Ramadannya itu Betul, ya Ustadz ya, betul. untuk kita tetap terus menjaga lisan dan perbuatan Menjaga kita. lisan gitu. dari perkataan yang menyakitkan dan makanan di Lebaran. Itu juga penting. Jangan Karena sampai bikin kalap nambah ya. kolesterol kalau misalnya. Jadi Lebaran tapi bikin tubuh lebaran gitu kan. Lebar. Lebaran. Iya. Nah, terus kadang juga ada beberapa mungkin karena saking kangennya gitu ya ketemu sama saudara gitu. Mudiknya tuh ternyata sampai harus memaksakan diri pinjam uang kemana-mana gitu. Amit-amit mungkin ada yang sampai pinjol Pinjol, iya kali itu ya. kan bahaya juga ya Tat ya. Baik, jadi dalam hal ini memang walaupun pada prinsipnya dalam hadis tadi disampaikan bahwa keutamaan silaturahim itu sangat luar biasa ya. Bagaimana kita menjaga kekerabatan, kekeluargaan, melapangkan rezeki, menjaga tali silaturahim dan seterusnya. Tapi juga kita harus memperhatikan jangan sampai kita melakukan satu hal kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Gitu. Salah satunya mungkin ya pinjol tadi gitu kan. Karena disampaikan bahwasanya ketika kita pada prinsipnya secara hukum Islam meminjam uang gitu ya, dengan dalam konsep Islam itu memang diperbolehkan. Tapi yang dihindari dari pinjol ini adalah dikhawatirkan ada unsur riba tadi. Makanya kenapa Allah menyampaikan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba gitu. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Nah, artinya ketika kita memang belum diizinkan untuk bisa berjumpa atau bersilaturahim dengan secara langsung dengan keluarga kita, mungkin banyak cara alternatif lain bagaimana kita upaya untuk bisa menjaga tali silaturahim itu. Iya. Virtual bisa ya, Nah. Zoom meeting. Tapi iya nggak sih Ustadz, maksudnya dengan perkembangan era modern Iya. sekarang makin canggih, sebenarnya model untuk kita bisa silaturahmi kan bisa Makin banyak macam-macam gitu ya ya. nggak sih? Betul. Nggak harus yang tatap muka gitu kan, Betul. tapi values atau nilainya, Esensinya. bisa tetap samakah? Betul. Jadi berbagai cara dengan era sekarang ini ya, mungkin dengan video call, dengan Zoom dan sebagainya gitu ya, itu kita bisa lakukan gitu. Tapi memang kalau kita bicara afdoliyahnya memang lebih baik berjumpa secara langsung karena memang kita bertatap muka, kemudian berbeda tentunya ya secara online maupun offline gitu. Bahkan dalam hadis dikatakan ketika kita berjumpa dengan seorang saudara kita yang muslim,
fayatasafahani, kemudian kita bersalaman gitu ya, maka Allah tidak akan memberikan ketika dua orang tersebut berpisah gitu ya, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum kedua orang tersebut berpisah gitu. Nah itu keutamaan yang sangat luar biasa gitu. Jadi walaupun memang secara lisan kita sampaikan, tapi memang kan istilah bahasanya heart to heart ya, dari hati ke hati, itu mungkin lebih intimate-nya lebih dapat ya kalau kita bertemu secara offline gitu. Tapi tidak mengurangi esensi, kalaupun memang daripada kita melakukan hal itu dengan memaksakan dengan cara yang mungkin tidak baik, itu sementara kita bisa lakukan mungkin dengan virtual terlebih dahulu. Tapi kalau mungkin kondisinya sudah memungkinkan, bisa kita lakukan secara offline. Allah Ternyata pesan di balik silaturahmi itu begitu besar ya, sampai menghapus dosa begitu ya Ustadz ya. Tapi kalau misalkan nih silaturahmi kita pulang ke kampung halaman begitu, itu apa sih yang lebih diutamakan begitu ketika berkumpul bersama dengan keluarga besar? Pasti kan banyak hal yang dibahas dan dilakukan di situ. Ya, jadi ketika kita bersilaturahim dengan keluarga gitu ya, tentunya pasti yang tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana yang paling kita utamakan adalah membersihkan hati kita dari sifat hasad, dengki gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kita menyinggung gitu ya, melukai perasaan saudara kita dan seterusnya. Di samping itu juga kita bisa untuk melakukan hal-hal yang positif untuk mempersiapkan di hari-hari ke depannya gitu. Entah mungkin kita membuat program ketika di masa yang akan datang atau di bulan-bulan pertemuan nanti keluarga, kita bisa membuat pengajian bersama gitu yang sifatnya itu positif lah gitu ya. Karena tujuannya adalah bagaimana keluarga itu bisa menjadi pendidikan gitu ya. Artinya apa? Tentu kan terlibat di dalamnya ada anak, sepupu, ponakan dan seterusnya gitu ya. Tentunya bagaimana jangan sampai silaturahim yang kita bentuk itu hanya yang sifat dalam tanda kutip, sifatnya hanya yang bersifat euforia, sifat yang mungkin sia-sia dan sebagainya gitu. Padahal Nabi menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya di antara seorang muslim adalah ketika mereka meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka diisilah dengan kegiatan yang baik, pengajian, mungkin bertukar pikiran, yang itu bisa membangun agar keluarga itu bisa menjadi lebih harmonis lagi. Masya Allah, ya. Itu esensinya silaturahmi. Benar, sama ada satu lagi nih tradisi kalau misalnya lagi lebaran pasti kita kayak kirim-kiriman chat gitu loh Ustadz. Tahu kan yang kita ada broadcast message yang mohon Bahkan maaf lahir dan dari batin. sebelum puasa juga ada kan? Oh iya, Mohon dimaafkan ya kalau ada salah begitu broadcast message gitu. kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, itu tetap esensinya tersampaikan nggak sih kita mohon maaf lahir dan batin melalui chat gitu, secara dengan cara Jadi blast broadcast ke banyak gitu. orang begitu. Ya, baik. Itu kan yang tadi saya sampaikan, karena memang zamannya di era digital sekarang ini ya yang sangat modern. Artinya itu sebagai upaya atau langkah awal itu sah-sah saja diperbolehkan gitu. Karena memang mungkin bertemu secara langsung masih belum memungkinkan gitu ya. Karena yang paling prinsip adalah bagaimana kita tetap ada iktikat baik dalam hati kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita gitu. Makanya kenapa yang tadi Mas Rusdi sampaikan, di pertengahan bulan Sya'ban itu kan bagaimana turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Amal soleh kita dilaporkan. Nah, artinya agar sempurna bagaimana kita mensucikan hati kita gitu ya, diri kita untuk saling maaf dan memaafkan gitu. Agar nanti ketika memasuki Ramadan kita betul-betul siap memasuki bulan yang suci dengan hati yang suci, dan selepas Ramadan pun sesuai dengan tujuan Allah agar kita mendapatkan predikat takwa dan ditandai dengan hati yang suci pula. Oke, jadi itu intinya ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya, kita kalau emang nggak ada waktu atau mungkin jaraknya jauh gitu, biar online ini bisa mendekatkan kita. Yang penting jangan juga. dipaksakan aja begitu ya, kalau Yes. tadi pesan Ustadz. Tapi